Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bareng walaupun masih lewat online ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik.
setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Aku mau ajak teman-teman, kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau bersyukur untuk cinta kasih-Nya Tuhan, untuk setiap perbuatan ajaib Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita saat teduh sejenak. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang berkati ibadah kami, kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus urapi kami, Tuhan yang mengetuk hati kami sehingga kami boleh terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu dong. Kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Kita harus bersemangat. Yuk teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mau ulangi lagu ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya teman-teman boleh duduk kembali. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu juga berkat-Mu, sehingga Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersama-sama bersatu dan bersekutu kembali, menaikkan doa-doa syafaat kami dan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, sebelum kami memanjatkan segala doa dan permohonan kami, kiranya Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah kembali di rumah kami masing-masing secara online Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena dengan keadaan pandemi virus corona ini, Engkau memberkati setiap rumah-rumah kami untuk dijadikan tempat ibadah bagi kami. Tuhan, kami teringat akan negara Indonesia ini yang berjuang keras untuk menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari pusat hingga ke daerah yang di pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kasih karunia dan juga kebijaksanaan. Sehingga segala keputusan dan kebijaksanaan yang mereka ambil merupakan jalan untuk seluruh warga negara Indonesia melihat kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan para staf medis, baik dari dokter hingga orang-orang yang berkecimpung dalam penanganan virus corona ini. Tuhan, tolong berikanlah mereka kekuatan, tolong berikan mereka kesehatan, tolong berikan mereka hati yang gembira dan hati yang tulus untuk melayani para pasien, baik yang terdampak corona secara positif langsung maupun orang-orang yang masih dalam pantauan. Kiranya hanya Engkau yang memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan juga tolong berkati saudari-saudari kami. Ada Amel dan Niken Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati saudari-saudari kami ini untuk dapat terus melayani sebagai
staf medis, Amel yang sebagai dokter dan Niken yang sebagai perawat. Tuhan yang memberkati mereka semua. Dan melalui tangan-tangan mereka berkat-Mu Engkau curahkan kepada seluruh orang-orang yang dilayaninya. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian di negara Indonesia ini yang sedikit terganggu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pasca virus corona ini Indonesia akan bangkit kembali dan nama-Mu akan dimuliakan dan Engkau terus memberkati kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu dan orang-orang yang bersandar hanya kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah youth Tuhan, di mana kami juga masih ibadah secara online di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap pelayanan kami, orang-orang atau teman-teman kami yang ditunjuk sebagai petugasnya masing-masing, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan damai sejahtera untuk dapat selalu melayani-Mu. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam pencarian untuk kuliah Tuhan dan persiapan tes masuk universitas. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua kesehatan, kepandaian, pengertian dan kebijaksanaan untuk dapat menghadapi semua tes-tes yang akan dilaksanakan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah diterima di sekolah masing-masing dan mungkin sudah mulai belajar walaupun masih secara online Tuhan. Kami tahu dalam keadaan seperti ini, semua ini adalah rencana-Mu dan rencana-Mu pasti indah dan selalu indah pada waktunya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kami dari hari ke hari hingga saat ini. Dan kami tahu bahwa semua itu akan menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Kami memohon kepada-Mu sekali lagi ya Tuhan Yesus, untuk seluruh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami, kiranya hanya Engkau yang memberikan jalan keluar dan Engkau yang selalu berjalan di depan kami, mendahului kami, menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya semua itu dan kami persembahkan semua segala kekhawatiran kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Deddy. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Mengenal-Mu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung itulah
Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami berterima kasih karena Engkau kembali lagi mengingatkan kami dan kembali lagi memberkati kami dan memberi kesempatan kami untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau yang selalu ada di hati dan pikiran kami, dan Engkau yang membantu kami untuk membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dengan baik, dengan benar mengenai firman-Mu Tuhan, dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Engkau saja, dan hanya Engkau yang berbicara terhadap kami semua. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom. Pada kesempatan kali ini, puji Tuhan sekali bahwa kita masih diberikan kesehatan, kasih karunia dan anugerah yang begitu melimpah yang datang daripada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar sedikit mengenai firman Tuhan. Sayangnya kita tidak bisa bertatap muka langsung, karena kalau bertatap muka langsung pasti akan seru. Karena kebiasaan saya adalah mengacak-ngacak Alkitab. Jadi dari kitab A ke kitab B ke kitab C gitu. Tapi kita akan belajar mengenai firman Tuhan dengan tema hati seorang hamba. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia yang baik dan terdengar tentunya, hamba adalah budak. Tapi kalau orang Sunda budak itu anak kecil katanya. Tapi yang jelas hamba adalah orang yang bekerja atau melakukan perintah tuannya tanpa syarat dan selalu patuh. Dan juga tidak mengharapkan upah apapun. Itu adalah hamba. Dan perikop yang akan kita baca pada kali ini adalah Matius 23 ayat 11 sampai 12. Oke, saya akan bacakan. Matius 23 ayat 11 sampai dengan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan.
dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam perikop ayat bacaan kita ditulis bahwa Yesus mengecam orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu judul dari perikop yang kita baca. Di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu merupakan para pemimpin agama. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat terpandang, sangat terhormat, well educated, dan tentunya terkenal. Tetapi sayangnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut malah menyalahgunakan kedudukannya tersebut. Bahkan menyesatkan. Kita bisa lihat di Matius 23 ayat 15. Kata Tuhan Yesus adalah gini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dianggap adalah orang jahat dan orang yang dibimbing untuk bertobat memeluk agama dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli tersebut itu lebih jahat dari pemimpinnya. Dan dalam Lukas 22 ayat 26 dan 27, ayo mulai kita buka Lukas 22 ayat 26 dan 27. Oke. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi, saya ulangi. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dalam bacaan Lukas ini, Lukas 22 ini, itu murid-murid Tuhan Yesus lagi bertengkar, adu argumentasi, dan mungkin sedikit ngotot untuk menentukan siapa sih yang terbesar, siapa sih yang paling taat, siapa sih yang paling pinter di antara murid-murid Tuhan Yesus itu. Dan dalam hal tersebut Tuhan Yesus meluruskan, sekali lagi Tuhan Yesus meluruskan bahwa bukan itu arti dari anak-anak atau orang-orang yang pintar, orang-orang besar dan pemimpin. Sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan bukan itu. Tapi pada saat ini, sekarang ini mungkin juga dari dulu ya, untuk menjadi pemimpin banyak orang melakukan segala cara. Dan mayoritas cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang negatif. Mereka bisa melakukan apapun, bahkan dalam perebutan kekuasaan pun ada yang saling mencela, saling menghina, saling menghakimi satu dengan yang lain, saling membunuh, dan mungkin berperang. Pada zaman dahulu tentunya berperang. Oke. Terus karena itu Tuhan Yesus berusaha untuk meluruskan pendapat dari murid-muridnya itu. Dan apa yang diinginkan dari Tuhan Yesus atau Tuhan dalam hal ini untuk menjadi pemimpin adalah bukan prestasi, bukan gelar, bukan pangkat. Ciri-ciri hamba yang Tuhan Yesus maksud adalah, jadi pemimpin itu harus bisa menjadi hamba, di mana ia harus melayani. Nah, ciri-ciri hamba adalah yang pertama, tidak egois. Seorang hamba adalah orang yang tidak egois.
Egois dalam arti mementingkan dirinya sendiri. Bukan dalam artian dia tidak mempunyai keinginan ya, tapi dia tidak egois. Dia mencoba melayani tuannya. Dan apapun yang dilakukannya adalah berdasarkan perintah dari tuannya. Tidak peduli apa yang diperintahkan. Tapi dalam hal ini kita juga pernah belajar, mungkin di sekolah minggu juga udah dikasih tahu, udah sering banget diceritain, bahwa ada hamba Tuhan yang sedikit egois, lebih mengikuti keinginannya. Contoh Yunus. Yunus disuruh kemana, perginya kemana. Ya kan? Dan tapi walaupun Yunus melakukan itu, Yunus tahu dan kembali ke jalan tuannya. Contoh lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu memperhatikan kehidupan orang lain dan selalu melayani, dan juga dia melihat segala hal yang orang lain perlukan daripada keperluannya dia sendiri. Kita bisa buka dalam Markus 10 ayat 45. Nah, kalau yang punya handphonenya canggih sih bisa. Markus 10 ayat 45. Bunyinya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang notabene Tuhan datang ke dunia, lahir di kandang domba, dan melayani sampai dengan mati di kayu salib. Dia enggak egois. Kalau bisa, dia sih pengennya enggak mati di salib. Tapi itu sudah perintah. Jadi dia tidak egois. Hamba tidak memiliki rasa egois. Yang kedua, hamba itu tidak sombong dan rendah hati. Ya, apa yang mau disombongkan? Hamba itu tidak memiliki apapun. Hamba itu hanya melayani. Dan dia tidak bisa sombong karena semua yang dia punya milik tuannya. Apa yang dia laksanakan? Perintah tuannya. Contoh Daniel. Daniel itu seorang yang terpelajar, keturunan bangsawan, tapi dia diminta untuk melayani di kerajaan musuhnya. Dan dia melayani dan tetap takut akan Tuhan. Itu adalah contoh seorang hamba yang baik. Tetap melayani. Dan Tuhan Yesus bilang juga bahwa tadi Tuhan Yesus menjawab, penting mana yang duduk makan atau yang melayani. Nah, sehingga hamba itu tidak bisa sombong dan tidak boleh sombong. Selalu rendah hati. Semua yang dia perbuat adalah berkat dari Tuhan. Ciri yang berikutnya, ciri ketiga adalah seorang hamba adalah orang yang apa adanya, yang tidak merasa perlu memperhatikan dan mempertahankan hak-haknya, melainkan mendorong saudara-saudara seimannya untuk jauh lebih baik lagi dalam pengenalan kepada Tuhan. Jadi seorang hamba itu tidak merasa, wah ini bukan kerjaan saya, wah ini bukan hak saya. Kalau saya sudah melayani Tuhan, saya perlu dapat sesuatu dong, minimal dari yang lain, bukan dari Tuhan saja. Tapi hal itu bukanlah ciri dari seorang hamba. Seorang hamba adalah melaksanakan aja. Perkara dia mendapatkan berkat melimpah, berkat tidak melimpah, berkat cukup, atau berkat yang luar biasa, itu perkara Tuhan. Pokoknya dia hanya melayani. Itu hamba. Yang berikutnya dan yang terakhir, ciri terakhir, seorang hamba wajib, kudu, musti
taat dan patuh. Dalam Yohanes 14 ayat 15, seperti tadi saya bilang bahwa saya senangnya lompat-lompat ayat, ngacak-ngacak Alkitab. Kali ini kita buka Yohanes. Semuanya di Perjanjian Baru ya. Kalau yang aplikasinya agak error, maaf. Yohanes 14 ayat 15. Bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seperti tadi yang saya bilang, hamba itu kudu musti patuh kepada tuannya. Nah, tuannya adalah Tuhan kita. Perintah Tuhan Yesus adalah kita harus menuruti semua perintahnya. Dalam hal ini, semua hal itu sangat mudah untuk dikatakan, tetapi sangat amat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita harus meminta setiap saat, setiap waktu, pembelajaran yang datang daripada Tuhan saja. Contoh, setiap saat kita harus belajar mengenai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan minta pengertian dari Tuhan mengenai firman Tuhan yang kita pelajari itu. Tapi itu pun kadang juga agak susah, apalagi ibadah dari rumah. Kita sudah di-set waktu ibadah untuk youth misalnya jam 11. Kan ada di YouTube. Kita nonton hari Senin aja sambil nyantai kan bisa. Pergi deh jalan-jalan goes misalnya. Itu adalah tidak patuh, contoh yang tidak patuh. Tetapi Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dalam Matius 26 ayat 39, kembali saya mengacak-acak Alkitab. Matius 26 ayat 29 berbunyi, sebentar. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu upah seorang hamba. Tapi sekali lagi, hamba tidak pernah memikirkan nanti saya dapat apa. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah berjanji demikian. Kita akan minum anggur, kita akan makan, dan bahkan kita akan disediakan rumah yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di surga tentunya. Sekali lagi saya bilang, hal ini tidak mudah menjadi hamba. Apalagi kita yang biasanya dilayani. Kita yang biasanya disediakan apapun yang kita mau oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudari kita. Untuk menjadi seorang hamba yang melayani itu sangat amat susah. Diperlukan pembelajaran dari waktu ke waktu, sehingga kita benar-benar dapat menjadi hamba yang baik dan melayani yang baik. Dan Tuhan Yesus juga bilang dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Itu yang Tuhan bilang bahwa untuk menjadi hamba, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Susah.
tapi kita harus belajar. Sama seperti adik-adik kita yang belajar online, waktunya sudah disiapkan, waktunya sudah tersedia dari jam sekian sampai jam sekian. Mereka harus ada di depan handphone, di depan laptop untuk belajar bersama teman-teman dan guru-gurunya. Menyelesaikan persoalan dan masalah-masalahnya. Itu perintah dari sekolah. Dan mereka harus menurutinya. Itu bukan sebagai hamba, itu sebagai murid yang harus taat pada gurunya. Nah ini lebih lagi, sebagai seorang hamba yang harus taat kepada tuannya. Jadi ciri yang keempat adalah kudu musti patuh tanpa terkecuali. Oke. Hal yang paling menyenangkan dalam menjadi hamba adalah menyangkal diri, merendahkan diri, dan harus belajar meminta pelajaran kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi hamba? Biarkanlah Tuhan yang menjawab dan diri kita masing-masing yang menjawab. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya berlaku dan bertindak sebagai seorang hamba yang benar-benar harus melepas keegoisan kami. Benar-benar harus bisa tidak sombong dan merendah hati. Dan juga merendahkan diri kami di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama. Di mana kami juga benar-benar harus belajar dengan keras menyangkal diri kami dan belajar benar-benar untuk memikul salib yang Kau berikan kepada kami. Dan kami harus taat, patuh, memenuhi segala perintah-Mu Tuhan. Tuhan tolong ajarkan kami dari hari ke hari sehingga kami bisa menjadi hamba-Mu yang baik. Bisa menjadi pelayan-Mu yang baik ya Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Biarkanlah firman yang disampaikan ini menjadi berkat, menjadi pelita dimanapun Engkau menempatkan kami kembali. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Walaupun ibadah kita udah berakhir, walaupun kita udah gak ketemu selama hampir 5 bulan, kita harus tetap berkomunikasi ya teman-teman. Teman-teman boleh chat Kevin, boleh chat aku, boleh chat Ucok, kita sama-sama komunikasi, oke? Jadi kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan lagu Ku Mau Setia Sampai Akhir. Bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai saat ini, sampai akhirnya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena semua yang Engkau berikan kepada kami adalah baik dan indah. Juga Tuhan, kami berterima kasih karena firman-firman yang telah Engkau berikan kepada kami, biarkanlah firman itu tumbuh dalam hati dan pikiran kami, menjadi pembimbing kami, menjadi pelita kami, dan menjadi tolak ukur bagi kami dalam setiap tingkah laku kami. Dan Tuhan, kami juga memohon kepadamu, pertemukanlah kami kembali di rumah-Mu pada waktu yang telah Engkau siapkan dan telah Engkau tentukan. Dan kepada saudara-saudara kami sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman silakan saat teduh sejenak.